pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Jadi, aku Dini Hanifah Hasanah dari program studi pendidikan sosiologi. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang fear of missing out atau FOMO. Jadi, FOMO ini itu adalah salah satu bentuk kecemasan atau anxiety yang dirasain seseorang karena dia tuh takut ketinggalan dari pengalaman yang udah dimilikin, yang udah dirasain dari orang lain. Jadi FOMO ini biasanya kelihatan dari sosial media kayak Instagram, X, atau TikTok yang nampilin sosial media live orang lain, pencitraan kehidupan yang kelihatannya lebih seru, lebih sukses, lebih menyenangkan. Jadi kalau misalkan kita lihat fear of missing out, kita lihat secara ekonomi, dia itu sangat sejalan, sangat relevan dengan perilaku konsumtif, di mana kita membeli sesuatu, membeli barang atau pengalaman bukan sesuai kebutuhan. Jadi banyak orang yang ngebeli barang bukan karena kebutuhan, tapi karena takut ketinggalan tren. Kayak kalau misalkan gue nggak beli ini, nanti gue bakalan ketinggalan zaman banget gitu. Contohnya kayak yang udah pernah tuh kayak coklat Dubai, kayak mainan blind box, mainan Labubu, dan masih banyak lainnya. Nah, perilaku fear of missing out ini bukan hanya dialamin sama seseorang remaja ataupun dewasa aja, tapi anak-anak pun kadang juga bisa ngerasa FOMO, karena sekarang udah banyak ya anak-anak yang memegang gadget dan mereka biasanya nontonin konten kreator yang misalnya unboxing Labubu. Jadi anak tersebut kan jadi pengen, jadi mau punya Labubu itu, padahal Labubu termasuk mainan yang pricey, mainan yang mahal. Nah, karena kefomoan semua itu ada, timbullah impulsif buying yang kadang ngorbanin dana tabungan, dana simpanan cuman buat tren. Dan juga ada yang make pay later, yang padahal pay later itu termasuk hutang yang jangka panjang, yang kita gunain hutang itu buat kebutuhan sekunder, kebutuhan yang nggak penting-penting banget. Apalagi FOMO, fear of missing out ini sering dialamin lebih ke Gen Z yang ngebeli barang atau pengalaman yang lagi nge-hype di media sosial, karena mereka itu takut dianggap ketinggalan zaman gitu kalau nggak ikutin tren, dan mereka ngebeli bukan untuk kebutuhan tapi buat pamer, buat flexing di media sosial. Sehingga Gen Z ini tuh banyak yang gunain pay later untuk beli barang yang bukan jadi suatu kebutuhan. Nah, jadi gimana sih cara Gen Z, cara untuk ngatasin FOMO ini? Bukan untuk Gen Z aja, tapi buat semua orang yang mengalami rasa FOMO. Yang paling pertama dan utama itu adalah kurangin scroll media sosial, apalagi TikTok ya, karena most of all kayaknya masyarakat punya TikTok, karena kita ngeliat apa yang dikonsumsi sama orang, kita lihat apa yang orang lain beli, jadi ngaruh ke kita, apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, apa yang kita sikapin ke barang yang dibeli tersebut. Jadi kayak menginfluence kita untuk beli barang itu juga. Nah, yang kedua bukan hanya tapi kadang bukan cuman sosial media aja ya yang mempengaruhi, kadang teman juga bisa mempengaruhi kita loh. Kayak kita berteman sama orang yang FOMO, bener-bener FOMO, kayak selalu ngajakin kita untuk beli sesuatu, ngajak kita untuk
kemanapun itu yang lagi nge-trending kayak sekarang kan kalau anak Jabodetabek kan mainnya ke Blok M, kayak itu menurut aku sebuah kefomoan, tapi aku juga ke situ, aku juga FOMO ke situ. Tapi ya udah lah ya, mungkin untuk sekali dua kali itu cukup ya. Maksudnya tuh kayak keseringan juga nggak bagus temen-temen gitu. Nah, prinsip aku kalau misalkan ada temen yang ngajak yang beli ini itu, aku selalu megang prinsip wah, aku itu harus irit, aku harus nabung, aku harus hemat. Jadi kalau misalkan aku manut ikut kemanapun itu pergi, temen aku misalkan ayo kesini, ayo beli ini, ayo ke pokoknya gitu deh, aku selalu kayak enggak dulu, aku selalu nolak karena aku mikir kayak ini uangnya harus aku tabung, ini aku harus irit untuk keperluan yang lain, yang kebutuhan premier aku gitu. Nah, habis itu jangan lupa bersyukur. Jadi kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah didapatkan, karena kita hamba Tuhan ya, jadi kita harus bersyukur atas segala sesuatu. Misal bersyukur masih hidup, masih diberi nafas, masih banyak yang harus disyukurin gitu. Nah, habis itu mari kita ubah fear of missing out, FOMO, menjadi JOMO. Jadi JOMO itu singkatan dari joy of missing out. Dia itu kebalikan dari fear of missing out. Jadi JOMO itu dia bahagia karena ngelewatin sesuatu. Jadi JOMO itu puas. JOMO itu kayak ada perasaan puas, senang yang apa ya? Yang diperoleh saat kita memilih gak terlibat dalam kefomongan gitu. Ngerti gak teman-teman? Kayak gitu. Jadi JOMO itu lebih ke nikmatin momen saat ini tanpa ngerasa bersalah karena gak ngikutin tren atau apapun yang lagi nge-hype, yang berarti kita itu lebih fokus apa yang benar-benar penting dan apa yang lebih bermakna bagi diri kita sendiri. Kayak misal baca buku, jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang buat diri kita sendiri gitu, atau ngabisin waktu yang berkualitas gitu, tanpa adanya tekanan sosial, tanpa ada tekanan harus selalu ikut serta, harus ikut selalu FOMO dalam segala hal. Joy of missing out itu banyak banget manfaatnya kalau kita nerapin JOMO. Nah, yang pertama itu bisa meningkatin kesejahteraan mental. Kita ngurangin stres dan kecemasan yang sering kita dapat dari yang ada di sosial media, yang lagi trending di sosial media. Kita tuh bisa berkurang loh kecemasan, stres kalau misalkan kita megang prinsip nggak usah ikut-ikutan. Yang kedua, dapat memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat melalui interaksi yang lebih bermakna. Jadi kita sama teman-teman kita, karena kita kurang scroll media sosial, jadi kita sama teman kita tuh lebih dekat karena kita lebih sering berinteraksi daripada ke scroll media terus. Tapi berteman juga interaksinya bukan yang ikut-ikutan ke FOMO ya gitu. Yang ketiga, kita bisa jadi lebih produktif. Kayak kita ngurangin sesuatu yang dari media sosial, kita itu bisa lebih fokus ke tujuan dan aktivitas yang lebih penting ke diri kita, dan juga kita bisa ngedapetin kepuasan pribadi. Jadi kita ngerasa puas dengan pilihan kita yang sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan nilai pribadi kita, bukan karena orang lain.
Kalau misalkan FOMO kan kita ikut-ikutan apa yang dimau oleh orang lain. Kalau misalkan gitu tuh apa yang kita mau dari sebenarnya dari diri kita sendiri gitu. Nah, gimana sih cara nerapin FOMO dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kita kurangin waktu di media sosial, kita berinteraksi sama teman di real life, teman berinteraksinya bukan yang tadi aku bilang ya, bukan ke arah FOMO, tapi berinteraksi misalnya ngebahas pekerjaan, ngebahas tugas, ngebahas buku dan lain-lain. Dan ini yang paling benar, belajar mengatakan tidak. Pokoknya yang paling penting itu say no. Pokoknya kita nggak boleh jadi people pleaser yang ngeiyain semuanya. Kita juga harus bilang enggak semua harus kita lakuin, enggak harus semuanya kita terima. Jadi kita harus milih, harus ngeiyain yang mana yang benar-benar penting, yang benar-benar perlu buat kita gitu. Jadi dengan nerapin JOMO atau joy of missing out, kita itu bisa menciptakan keseimbangan mental kita yang sehat di kehidupan sosial ataupun kehidupan pribadi, serta ngurangin tekanan sosial untuk selalu terlibat dalam segala hal. Jadi kita nggak harus terlibat dalam semuanya, tapi kita lebih ke apa yang kita mau, apa yang kita butuhin, dan dari nilai pribadi kita sendiri gitu. Jadi teman-teman jangan FOMO lagi ya. Mari kita sekarang JOMO. Oke, sekian itu saja yang mungkin bisa aku sampaikan tentang kefomoan dan kejomoan. Sekian, dadah.